Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Materi kita sekarang hadis Bukhari 198. Haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aibun an Zuhri qala akhbarani Ubaidullah ibn Abdullah ibn Udbah an Aisyah qalat lamma thaqulan Nabiy sallallahu alaihi wasallam washtadda bi waj'uhu ista'dzana aswajahu fi ayyi marrad fi baiti fa'adinalah. Kata Siti Aisyah, waktu Nabi merasakan akan sakit dan itu dirasakan oleh Nabi, maka Nabi minta izin kepada keluarganya agar dirawat di Siti Aisyah, di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi itu pertama poinnya tidak kepingin dan selalu berusaha untuk tidak menyakiti keluarganya. Ini Nabi tidak menyakiti, membuat tersinggung hati istri-istrinya. Beliau minta izin untuk bagaimana kalau aku sakit agar aku dirawat di Siti Aisyah. Kenapa Siti Aisyah? Karena Siti Aisyah masih muda. Kalau yang lain itu kan sudah sepuh. Kasihan kalau sudah sepuh masih ngerepotin, memberatkan, kira-kira begitulah. Fa'adinalah, kemudian karena diizinkan maka Nabi sakit itu dirawat di Siti Aisyah. Sekarang ya di kuburannya itu, karena kuburan itu di Raudhah itu merupakan rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha dan dekat dengan masjid. Jadi ini pelajaran, semakin sepuh mestinya kita semakin dekat dengan masjid. Syukur apabila rumah kita dekat dengan masjid, karena semakin tua kemampuan kita berjalan semakin terbatas. Apabila dekat dengan masjid, maka alhamdulillah di sisa umur kita semakin dekat ke masjid. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baina rajulaini takhuttu rijlahu fil ard baina Abbasin wa rajulin akhar qala Ubaidullah fa akhbartu Abdullah ibn Abbasin fa qala atadri manir rajulul akhar qultu la qala huwa Aliyun. Kata lalu Ubaidullah ibnu Abdullah bin Utbah ini lalu bertanya, karena Nabi itu di akhir hayatnya waktu sakit itu saja beliau apabila dimungkinkan masih minta dipapah, digotong, dianterin ke masjid. Ini pelajaran. Jadi dalam keadaan sakit, dalam keadaan apa, kalau dimungkinkan, kalau ada apa-apa itu bukan malah nutup masjid, justru pergi ke masjid, karena di situ kita berdoa, bersimpuh, tapi yakinkan bahwa keadaan kita dalam keadaan sehat, tidak mencelakakan orang lain dan tidak mencelakakan diri kita. Kalau toh sakit, tapi sakitnya tidak menular dan lain sebagainya, maka Nabi diantar oleh sahabat Abbas dan sahabat Ali. Ketika Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas, siapa satunya? Yang satu kan sahabat Abbas, siapa satunya? Satunya itu Sayyidina Ali. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha tuhadditsu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ba'dama dakhala baitahu washtadda waj'uhu hariku alayya min sab'in kirabin lam tuhlal awqiyatuhunna la'alli ahadu ilan nas wa ujlisa fi mihdabin li Hafsata zawjin nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma tafiqna nasubbu alaihi min tilkal kirab hatta tafiqa yushiru ilayna an qad fa'altunna thumma kharaja ilan nas. Kemudian Nabi ini memberi pelajaran bahwa kematian itu sangat dahsyat. Bukan berarti Nabi mendapatkan sesuatu azab waktu akan meninggal sehingga sakaratul mautnya luar biasa, tidak.
karena tidak ada kekasih Allah yang melampaui sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi cuman menggambarkan bahwa kematian, naza, dicabutnya nyawa, sakaratil maut itu pasti dan luar biasa. Sampai Nabi semacam minta tempat air yang ada airnya, lalu untuk semacam dikompreskan begitu. Dan tempat air itu miliknya Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagai pelajaran juga bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan Siti Hafsah dan dengan istri-istrinya yang lain, istri Nabi itu tidak ada percekcokan, pertengkaran yang berlebihan seperti di dalam cerita. Tidak. Cuma sebagai manusia biasa, apabila ada perasaan itu manusiawi, itu saja sih, tidak berlebihan. Buktinya apa? Tempat air di akhir hayat Nabi yang diberikan oleh Siti Aisyah itu adalah tempatnya milik Hafsah. Jadi rukunnya luar biasa. Karena itu hati-hati, karena semua istri Nabi itu adalah ummahatil mu'minin, ibu kita. Kalau kita saja menceritakan tentang kekurangan ibu kita saja kurang bagus, apalagi kalau kita menganggap bahwa istri Nabi itu nggak benar dan lain sebagainya. Cemburunya luar biasa. Kalau kami nggak berani kayak begitu. Thumma tafiqna nasubu alaihi min tilkal kirab hatta tafiqa yushiru ilaina an qad fa'altunna thumma kharaja ilan nas. Setelah dikompres kalau bahasa kita, lalu Nabi waktunya sholat, beliau minta keluar untuk mengimami sholat. Begitulah di akhir-akhir hayat Nabi. Tetap mementingkan sholat jamaah apabila dimungkinkan, merukunkan keluarga, dan berusaha untuk sedikit pun sampai akhir hayatnya untuk tidak menyakiti hati keluarganya, apalagi membuat tersinggung hati istri-istrinya. Begitulah sopan santunnya Nabi dan sakinah mawaddah warahmah keluarga Nabi. Cerita seperti itu diabadikan di dalam hadis Bukhari nomor 198, 664, 665 sampai 687. Demikian juga 712 sampai 716, 2588, 3099 sampai 3384, 4442, 4445, 5714, 7303. Dan di dalam hadis berikutnya materi kita 199. Haddatsana Khalid bin Makhladin qala haddatsana Sulaiman qala haddatsani Amr bin Yahya an abihi qala kana ammi yukthiru minal wudu'i qala li Abdullah ibn Zaid akhbarani kaifa ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau fada'a bi tawrin mimma fakafa ala yadayhi faghasalahuma thalatha mirar ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه 3 مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. Jadi Nabi itu sampai sisa umurnya itu, sampai di akhir umurnya itu daimil wudu atau daimul wudu. Daimil wudu itu apa maksudnya? Kalau dimungkinkan Nabi itu tidak batal wudu lagi begitu. Supaya badan kita, hati kita ini selalu dalam keadaan bersih dan suci. Sehat, bersih, suci itu Nabi. Kadang-kadang mengambil air pakai tangannya dicuci dulu 3 kali, baru tangannya dibuat Mughtarif itu ciduk. Kadang-kadang pakai ciduk, kadang-kadang tangannya buat alat untuk mengciduk. Jadi hadis Bukhari nomor 199 nih, kalau bisa jaga kebersihan, kesehatan, kesucian. Kalau bisa batal, kalau dimungkinkan wudhu lagi. Dengan demikian badan kita terjaga dari kemaksiatan, hati kita terjaga,
semua anggota tubuh kita terjaga. Kenapa? Karena kita merasa punya wudhu, sehingga wudhu itu menjadi rem, penghalang untuk kita melakukan kemaksiatan. Dan kalau kita wafat dalam keadaan punya wudhu, luar biasa. Nabi wafat dalam keadaan punya wudhu, kalau bahasa kita. Hadis Bukhari nomor berikutnya yaitu nomor 200. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Hammad an Tsabitin an Anasin annan Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'a bi ina'im mimma fa'utiya bi qadahin rahrah fihi syai'um mimma fawada'a sabi'ahu fi qala Anas faja'altu anzuru ila al-ma' yanbu'u min baini asabi'i qala Anas fa'azaztu man tawadda ma baina as-sab'ina ila 80. Hadis berikutnya Bukhari 200, ini menggambarkan bagaimana Nabi membantu orang yang kehabisan air. Jadi Nabi itu apalagi di kota Mekah, tempat yang kemarau, sangat membutuhkan tandus, hanya ada batu, pasir, sangat membutuhkan air. Jadi Nabi itu, oleh karena itu ada riwayat hadis yang menyampaikan bantulah meskipun dengan air, karena air memang sangat dibutuhkan. Kalau di tempat kita mungkin dengan bentuk materi yang lain. Nah dulu kalau di Mekah sampai sekarang di jalan itu, di jalan-jalan, di kampung, di jalan umum pasti ada kulkas di pinggir jalan, isinya air putih gratis. Dulu kita di Indonesia di kampung-kampung itu ada kendi namanya kalau nggak keliru. Di jalan itu nanti orang minum di situ. Musafir, orang yang lalu lalang di situ bisa minum air yang ditaruh oleh orang yang dekat rumahnya di situ. Kalau sekarang mungkin mudah-mudahan nanti ada orang yang setelah mendengar atau melihat ini kajian di YouTube ini, mudah-mudahan lalu ada orang yang tergerak agar menaruh semacam kulkas atau apalah namanya di jalan atau di depan rumahnya, lalu diisi aqua gelas itu, sehingga orang dapat, kalau bagi yang butuh bisa mengambil dari aqua gelas tadi yang ada di kulkas. Dan ini kecil tapi sangat bermanfaat. Nabi waktu itu membantu karena Nabi atas izin Allah dan ridhonya beliau punya mukjizat atau kemampuan, maka karena ada tempat air di situ, banyak orang butuh air, maka Nabi meletakkan tangannya dari sela-sela jemarinya ini, yambu'u min baini asabi', keluar air. Ya, kalau hubungannya dengan kita, dengan mukjizatnya Nabi, intinya bagaimana caranya kita dalam keadaan apa saja bisa membantu orang lain, tentu menurut kemampuan kita, tapi tetap waspada. Karena banyak orang pura-pura butuh bantuan tapi sebenarnya menipu dan lain sebagainya. Husnudzon tapi tetap waspada. Hadis berikutnya yaitu bab yang ke-47, babul wudu'i bil muddi. Hadis nomor 201. Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Mis'arun qala haddatsani Ibnu Jabrin qala sami'tu Anasan yaqulu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaghsilu aw kana yaghtasilu bis-sa' ila 5 amdadin wa yatawaddau bil muddi. Nabi itu menurut sahabat Anas pernah mandi cuma 4 mud sampai 5 mud dan wudu cuma pakai 1 mud. Jadi kira-kira ya 1 gelas lah. Ada 8 on atau 2564 gram. Artinya kalau bisa jangan berlebih-lebihan membuang-buang air. Meskipun di tempat kita banyak air, tapi jangan terlalu pelit kepada air. Dalam keadaan tertentu Nabi memberikan contoh bahwa kita ini bisa dalam keadaan darurat, kita bisa wudu meskipun hanya dengan segelas, setetes lalu disiramkan, dengan tangan diusapkan, tetes lagi, begitu dalam keadaan darurat. Karena terlalu banyak orang yang kekeringan, orang yang butuh listrik. Kalau kita boros dengan listrik, waktunya siang tidak dimatikan misal, bagaimana kita bayangkan di tempat di daerah yang sangat membutuhkan tenaga listrik itu kesedot dengan kita. Jadi sampai sebegitu. Meskipun kita hidup di laut, karena masih sangat banyak yang membutuhkan orang dan generasi berikutnya. Juga ini pelajaran.
Apabila ada makanan, misal kita kondangan atau kemana, di situ ada nasi yang kita bebas mengambil ikan, atau bahkan sudah ada boxnya, maka jangan mengambil terlalu banyak berlebihan di luar kebutuhan, kemampuan atau hak kita. Karena masih banyak orang, hak-hak orang di belakang kita, meskipun orang itu mungkin tertulis atau tidak terbaca, atau orang-orang yang tidak kelihatan. Banyak orang yang menunggu sisa-sisa kita. Satu sisi kita disuruh hidup wajar, yang penting cukup. Di satu sisi yang lain, Allah juga mengingatkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak keturunan Adam, khudhu zinatakum, kalau ke masjid, kalau sholat, itu bawa pakai pakaian yang bagus-bagus. Jangan malah pakai mukena yang jelek, sarung yang jelek, hanya pakai kaos. Pakailah pakaian yang bagus. Karena mau menghadap Allah, mau berkumpul dengan orang, dengan jamaah. Jangan kita membuat harga diri kita juga jatuh, tapi jangan berlebihan juga, jangan sombong juga. Juga masalah bau. Oh, mau bawa mobil, boleh bawa mobil yang bagus. Oh, kita jalan-jalan saja bawa mobil bagus, masa ke masjid nggak bawa mobil bagus? Jadi lihat situasi dan kondisi. Kadang-kadang kita jalan. Kalau yang pulang berangkat dari jalur yang sama, jalur yang berbeda, pulang jalur berbeda, itu hari raya. Nabi pernah seperti itu. Tapi Nabi tidak mewajibkan. Kalau mau pakai seperti itu boleh, nggak pakai seperti itu boleh. Karena intinya, kenapa Nabi berangkat dan pulang jalannya berbeda ketika mau ke masjid, mau ke tempat lapangan waktu di hari raya. Nabi pernah di masjid, pernah waktu hujan, waktu tidak di masjid tapi sholat id di lapangan, Nabi pernah. Jadi dua-duanya benar. Kenapa Nabi berangkat dan pulangnya berbeda waktu sholat id? Karena Nabi ingin sambil melihat keadaan masyarakat. Di tengah-tengah banyak orang yang bergembira, khawatir ada 1-2 orang anak yatim yang terbengkalai. Oleh karena itu nanti ada cerita bahwa ada anak yang nangis waktu lebaran karena orang tuanya sudah tidak ada, sehingga ketika temannya berpakaian bagus baru, dia berpakaian biasa. Lalu Nabi menyampaikan, anakku kenapa kamu nangis? Lalu beliau bercerita, anak-anak bisa berpakaian baju baru, bisa memakai makanan dan memakan makanan yang enak, sedangkan kami orang tua sudah tidak ada semua. Maka Nabi segera mendekap itu anak yatim dan beliau mengatakan, maukah kamu saya sebagai bapakmu? Anggaplah saya ini sebagai bapakmu, dan Siti Aisyah sebagai ibumu, dan Fatimah sebagai saudarimu. Sejak itu anak itu luar biasa bersyukurnya. Bayangkan sampai ada seorang nabi. Bayangkan nabi, bukan hanya oknum pejabat, ini nabi sampai mau menjadi bapak angkatnya dan lain sebagainya. Yang tentu sayangnya lebih sayang dari orang tuanya, mohon maaf ya, dan lain sebagainya. Jadi khudhu zinatakum, ke masjid bawa pakai pakaian yang bagus, inda kulli masjid. Wa kulu, jangan lupa makan makanan yang jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah, yang penting bervitamin dan sehat. Washrobu, minum yang sehat, jangan yang ada pengawet, pewarna. Wala tusrifu, jangan berlebihan, innahu la yuhibbul musrifin. Demikian juga karena Allah tidak suka pada orang berlebihan. Mandi maupun wudhu tidak boleh terlalu buang-buang air, tapi juga tidak boleh terlalu pelit dengan air. Ini satu sisi. Sehingga Nabi memberi contoh dalam keadaan darurat bisa wudhu meskipun dengan 1 gelas. Ini pelajaran yang dapat diambil dari materi kita, hadis Bukhari 201. Lalu yang terakhir yaitu materi kita hadis Bukhari 202. Bab yang ke-48, babul masyi alal khuffain, mengusap kepada 2 sepatu. Sepatu kalau orang Arab di zaman Nabi, bahkan sekarang di Mekah, di Madinah itu kami pernah menyaksikan, jadi dia
beliau ini kaos kakinya itu dari kulit. Sehingga karena dari kulit tidak tembus apabila kena air atau kena sesuatu yang najis. Jadi dalamnya pakai kaos kaki tapi kaos kakinya terbuat dari kulit. Terus sepatu di luar ada sepatunya dari kulit. Sehingga ketika wudhu yang diusap itu kaos kakinya. Nah, jadi ketika sepatunya itu bisa dilepas, maka kaos kakinya yang diusap. Bisa seperti itu, atau bisa dengan pengertian yang lain tanpa harus membuka sepatunya kalau sepatunya bersih. Haddatsana Asbau ibnul Faraj al-Misri an Ibni Wahbin. Tapi kalau sepatunya kayak kaos kakinya tembus kena air, kena najis, ya harus dihilangin lah. Kalau itu kan dia nggak tembus, jadi cukup dibersihin luarnya, namanya kulit kan. Haddatsana Asbau ibnul Faraj al-Misri an Ibni Wahbin qala haddatsani Amrun haddatsani Abu Nadri an Abi Salamah ibni Abdurrahman an Abdullah ibni Umar an Sa'd ibni Abi Waqqas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak dalam keadaan darurat lebih baik kita wudhu biasa. Kenapa? Karena pori-pori anggota tubuh kita ini butuh kepada air. Jadi biar pori-pori ini bisa mengisap air dan segar dan sehat. Kalau darurat, maka Islam memberi kemudahan. Kadang-kadang wudhu pakai tayamum, pakai debu. Mandi diwakili dengan tayamum. Sudah, nggak usah mandi, tapi tayamum itu sudah termasuk mewakili wudhu dan tayamum apabila kita junub. Demikian juga cara menyapu atau membasuh kaki, bisa yang dibasuh bukan kakinya. Misal karena dingin atau tidak ada air atau karena sakit, bisa sepatunya atau kaos kakinya yang diusap. Bahasa Arabnya itu khuffain kalau dua. Haddatsana Asbau ibnul Farad al-Misri an Ibni Wahbin qala haddatsani Amrun haddatsani Abu Nadri an Nabi Salamah ibni Abdurrahman an Abdullah ibni Umar an Sa'd ibni Abi Waqqas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasanya Nabi Masaha pernah memberi contoh siapa Nabi mengusap alal huffain terhadap dua sepatunya. Wa anna Abdullah bin Umar sa'ala, suatu ketika Abdullah bin Umar bertanya Umar kepada Sayyidina Umar andzalika, tentang hal tersebut, masah alal huffain, wudu dengan cara mengusap terhadap kedua sepatu. Faqala, maka menjawab siapa? Sayyidina Umar, na'am, memang Nabi pernah mencontohkan untuk memberi kemudahan dan keringanan kepada umat, karena umat ini kebutuhannya, kekuatannya, situasinya berbeda. Idza haddatsaka syai'an Sa'dun 'anin Nabi, apabila telah menceritakan kepadamu nak Abdullah bin Umar, kata Sayyidina Umar, syai'an menceritakan pada suatu, Sa'dun siapa? Sahabat Sa'ad, anin Nabi menceritakan dari Nabi, fala tas'al, maka jangan tanya lagi siapa kamu, anhu tentang sesuatu, wairahu kepada selain sahabat Sa'ad. Jadi memang kalau orang menceritakan hadis di dalam satu riwayat itu harus berani mempertanggungjawabkan kebenaran hadis itu. Sampai ditanya berkali-kali orang yang berani menyampaikan hadis betul. Tapi kalau cerita sampai sahabat Abu Hurairah dipukul, itu hadis keluar cerita itu dari orang yang benci kepada sahabat Abu Hurairah. Tidak. Karena tidak mungkin sahabat Umar itu mukul sesama sahabat, tidak itu. Kecuali sahabat itu misal mabok, lain lagi, itu ada hadisnya. Bukan satu. Keduanya, di sisi yang lain, kalau ada riwayat dimintai betul-betul kesaksiannya di dalam menyampaikan riwayat itu, siapa saksinya, tapi di dalam sisi yang lain, coba lihat hadis Bukhari nomor 202. Sayyidina Umar meyakinkan apabila ada hadis, riwayat, cerita as-sunnah yang disampaikan oleh sahabat Sa'ad dan kata sahabat Sa'ad itu dari Nabi Muhammad SAW, maka tolonglah anakku, wahai sahabat Abdullah bin Umar, kata Sayyidina Umar, kamu gak usah ragu, gak usah nanya sama yang lain, sudah pasti benar. Jadi begitulah. Sayyidina Umar mudah menerima hadis dari orang tertentu yang bisa dipercaya. Sayyidina Umar tidak mudah menerima hadis dari orang yang memang perlu diklarifikasi. Demikian orangnya juga demikian hadisnya. Jadi ini mohon maaf, hati-hati karena sekarang memang
Ada orang yang ingkar hadis, ada ingkar sunnah, ada yang mengambil sunnah itu sesuai dengan kemauannya sendiri, ada. Kalau sesuai dengan pendapatnya diambil, kalau enggak sesuai dianggap palsu. Ada yang orang sejujurnya apa adanya, menurut kemampuan yang terbatas ya udah dibacakan, disampaikan. Kenapa? Karena berusaha untuk bagaimana ya? Ini kan hadis Bukhari. Bukhari itu hidupnya di abad kedua. Nah, bayangkan, sedangkan Ibnu Hajar yang menyarahkan ini, Ibnu Hajar saja yang menjelaskan dan menyarahkan hadis Bukhari itu hidup di abad ke-7. Sedangkan orang yang menyalahkan hadis Bukhari maupun Bulughul Maram dan mudah menyalahkan Ibnu Hajar hidup tahun sekarang, tahun 2000. Bayangkan. Jauh. Ibnu Hajar itu dipanggil dengan Al-Hafidh. Al-Hafidh itu hafal paling tidak 100.000 hadis, lengkap orangnya maupun materi hadisnya. Dan jangan ditanya tentang hafalan Qur'annya, sudah pasti Qur'an menguasai, hadis menguasai. Lah orang sekarang seperti saya ini, Sanusi, bacaan Qur'annya amburadul. Oh enggak, saya kan paling benar, paling bagus. Itu kan kata saya, kata jamaah saya, kata pengikut saya. Coba cek dengan orang lain. Jadi saya nggak berani. Bacaan Quran saya masih amburadul, bacaan kitab saya masih amburadul. Saya tidak mudah, tidak berani dikit-dikit menyalahkan Bukhari, menyalahkan Bulughul Maram, menyalahkan Ibnu Hajar, dan menganggap semua ulama itu nggak penting, tidak perlu hadis Bukhari, nggak perlu Nabi, nggak perlu sahabat, nggak perlu tabi'in, nggak perlu tafsir. Jadi kita ini emang kan bukan Allah. Kalau Allah memang nggak butuh siapa-siapa. Kalau manusia biasa itu butuh kepada Nabi, pemahaman Al-Quran menurut Nabi itu bagaimana, menurut ayat bagaimana, menurut Nabi bagaimana, menurut sahabat bagaimana, menurut para imam bagaimana, menurut para ulama bagaimana. Oleh karena itu Allah menyampaikan, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah pada Allah. Taat pada Allah itu laksanakan Quran. Taat pada Rasul, ya laksanakan isi hadis, pemahaman Nabi bagaimana, pengeterapan perbuatan Nabi terhadap Al-Quran itu bagaimana, ketetapan Nabi tentang suatu ayat itu bagaimana, kira-kira begitu. Paling tidak, kalau kita merasa sudah bagus, kita tidak berusaha menyalahkan orang lain dan memberi kesempatan pada orang lain dengan tetap berusaha menyampaikan pendapat kita kalau memang kita punya pendapat, tanpa mendahulukan pendapat kita. Jadi ini pelajaran, kata Sayyidina Umar, anna Abdullah ibn Umar sa'ala Umar an dzalika faqala na'am idza haddatsaka syai'an. Kata Sayyidina Umar, idza haddatsaka syai'an Sa'dun 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tas'al anhu ghairahu. Wa qala Musa ibnu Uqbah akhbarani Abu Nadri an Aba Salamah akhbarahu anna Sa'dan faqala Umar li Abdullah nahwahu. Itu hadis Bukhari, silakan dicek nomor hadis Bukharinya 202. Fathul Barinya dicek juz 1 halaman 404 sampai 405 dari kanan atas sampai kiri bawah. Lengkap ceritanya begini. Inna ibna Umar qadima al-Kufah. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar itu datang al-Kufatah ke kota Kufah di Irak sana. Ala Sa'din menemui sahabat Sa'ad. Wahwa dan hal adapun sahabat Sa'ad amiruha waktu itu menjadi gubernur di kota Kufah. Khalifahnya waktu itu Sayyidina Umar. Faro'ahu maka melihat siapa sahabat Abdullah bin Umar kepada sahabat Sa'ad yamsahu dalam keadaan mengusap. Siapa sahabat Sa'ad alal hufain atas dua sepatu, berwudu dengan cara mengusap terhadap dua sepatunya. Fa'angkaroh maka mengingkari, merasa aneh siapa sahabat Abdullah bin Umar dzalika kepada hal tersebut, berwudu dengan cara mengusap kedua sepatunya untuk khusus kakinya, alaihi atas perbuatannya sahabat Sa'ad. Faqala karena merasa aneh, bahkan tidak hanya diam tapi menyampaikan, kamu wudunya kok seperti itu? Faqala maka menjawab lahu kepada pertanyaan atau teguran atau nasihat dari sahabat Abdullah bin Umar, Sa'dun siapa sahabat Sa'ad. Begini saja wahai yang terhormat saudaraku sahabat Abdullah bin Umar, sal bertanyalah siapa engkau wahai sahabat Abdullah bin Umar,
tentang berwudu dalam keadaan tertentu boleh dengan untuk khusus kakinya pakai mengusap dua sepatunya. Bertanyalah siapa kamu wahai sahabat Abdullah bin Umar, abaka kepada orang tuamu, yaitu sahabat Umar. Fadzakara al-qissata. Kemudian begitu pulang ke kota Madinah, sahabat Abdullah bin Umar menceritakan cerita ini kepada ayahnya dan menanyakan kebenaran jawaban dari sahabat Sa'ad tadi. Wa yahtamilu ayyakuna Ibnu Umar innama angkara al-mashafil hadar la fis safar. Ada pemahaman yang diingkari oleh sahabat Abdullah bin Umar itu bukan di perjalanan kok tetap memakai dua sepatu yang diusap dua sepatunya. Mungkin karena ada suatu halangan. Di dhahiri hadhil qissati wa ma'a dzalikal fal faidatu bihaliha wallahu a'lam. Lalu begitu bertanya sahabat Abdullah bin Umar mengecek tabayun kepada ayahnya, kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar menyampaikan jawaban seperti yang diabadikan di dalam hadis Bukhari 202 tadi. Wa anna Umar qala li Abdillah. Sayyidina Umar menyampaikan kepada anaknya sahabat Abdullah ay ibnuhu ka'annahu yalumuhu. Sepertinya beliau meyakinkan tentang kebenaran sahabat Sa'ad. Idza haddatsaka Sa'dun, apabila telah menceritakan kepadamu Sa'dun, siapa sahabat Sa'ad, anin Nabi, dari Nabi Muhammad SAW, fala tabtawi wara'a hadithihi, maka jangan terlalu berlebihan mencari-cari kekurangan sahabat Sa'ad tentang riwayat yang disampaikan oleh sahabat Sa'ad. Sayan sedikit pun, sekecil apapun. Luar biasa bagaimana Sayyidina Umar bisa merukunkan, bisa memberikan solusi dan mendamaikan pemahaman yang sempat berbeda antara sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, dengan sahabat Sa'ad. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.